Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jami'i masyayikhina wa khususan mu'allifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, kembali Allah berikan kita kesempatan untuk duduk di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis halal dan haram, majelis fikih, yang merupakan satu kewajiban bagi kita fardu ain untuk memahami hal-hal yang wajib kita amalkan. Dan diantaranya adalah bertoharoh. Walaupun pada permasalahan yang kita bahas ini bukan satu hal yang sifatnya fardu ain. Orang kalau tak tahu masalah mengusap dua muzah tak berdosa. Sampai mati tak tahu masalah mengusap dua muzah tak berdosa. Karena tak itu adalah pilihan. Apalagi ini sifatnya pilihan. Nah, jadi kalau dibahaskan apakah hukumnya, maka hukumnya fardu kifayah. Harus adalah orang yang tahu sampai di masalah ini. Tadi dengan hadirnya Bapak Ibu sekalian membahas ini, lepaslah orang kampung ini dari dosa untuk memahami tentang masalah mengusap dua muzah. Insyaallah kita akan lanjutkan kaji kita di sini. Dan orang yang asi, orang yang asi artinya orang yang bermaksiat. Nah, hati-hati ngasih nama anak. Yang bagus itu Asiyah, jangan Asiyah. Itu lain. Asiyah itu diantara afdhalun nisa, wanita yang paling mulia. Tapi kalau Asiyah artinya wanita yang bermaksiat. Nah, hati-hati Ursa. Kalau yang bagus Asiyah. Nah, jadi kalau Asiyah pakai sad itu artinya adalah wanita yang bermaksiat. Rasulullah SAW pernah bertemu dengan wanita yang namanya Asiyah. Ditanya oleh Rasulullah, Mas Muki siapa namamu? Maka dia jawab Asiyah. Langsung saat itu diganti Rasulullah. Saat itu juga, bal anti Jamilah. Jangan aku ganti namamu jadi Jamilah. Nah, jadi Asiyah diganti dengan Jamilah. Nah, ini kesunahan bagi orang yang namanya artinya tak baik. Nah, karena Rasulullah pun merubah orang yang namanya tak baik. Nah, tafaulan dengan nama tafaul artinya ya doa dengan nama. Kalau disebutkan nama-nama yang baik maka akan jadi baik. Nah, asi artinya orang yang bermaksiat. Dan orang yang asi dengan safarnya, orang yang asi dengan safarnya, nah, yang tujuan musafirnya, niat musafirnya dari awal memang untuk maksiat, itu artinya asi bis safar. Nah, jadi nanti ada 3 macam: asi bis safar, asi fis safar, dan asi bis safar fis safar. Itu kalau yang pertama asi bis safar, orang yang bermaksiat dengan perjalanannya. Perjalanannya itulah yang menjadi kemaksiatannya. Nah, ini yang seperti ini tidak mendapat rukhsah nanti. Ini kaitannya di situ. Jadi yang seperti ini orang yang melakukan perjalanan, tapi perjalanannya itu yang jadi maksiat. Contohnya bagaimana? Mau kemana? Mau ke Aceh.
Mau apa? Mau mengedarkan narkoba. Mau kemana? Mau ke Siantar. Ngapain? Nak berdua-duaan sama pacar di sana. Ini adalah orang yang memang niatan safarnya untuk maksiat. Orang yang seperti ini tidak mendapatkan rukhsah, tak boleh jamak, tak boleh qasar. Nah, kalau untuk mengusap muza, nah dia cuma boleh usap muza orang yang mukim, tidak dihitung sebagai orang musafir. Kita udah bahas yang lalu, kalau orang mukim cuma boleh sehari semalam. Misal dia dari sini mau ke Jakarta, tapi di Jakarta memang ada bisnis haramnya dan dia memang itu tujuannya. Maka kalau seandainya dia pakai muza, pakai khuf, itu cuma boleh usap sehari semalam. Loh, tapi dia musafir, dia musafirnya maksiat. Nah, yang kedua ada asi fis safar. Asi fis safar. Dia bermaksiat bukan dengan perjalanannya, tapi dia bermaksiat di dalam perjalanannya. Perjalanannya niatnya bagus. Perjalanannya niatnya bagus. Nah, contohnya bagaimana? Saya mau kemana? Mau ke Siantar. Dari sini ke Siantar sampai 2 Maret. Sampai, kalau sampai, yang lebih jauh lagi. Dari sini ke Medan. Mau kemana? Mau ke Medan. Nah, dari Batubara mau ke Medan. Mau apa? Mau silaturahim, jumpa sama paman, jumpa sama bibi. Maksiat nggak tujuannya? Dia pun naik bus. Di tengah bus ada perempuan membuka aurat, memancing syahwat, dipandanginya saja. Bahkan sengaja dia pingin, Mbak ada yang duduk sini, tidak, akulah duduk sini ya, biar bisa dia dekat-dekat tuh tadi. Ini maksiat dengan perjalanan atau maksiat di dalam perjalanan? Maksiat di dalam perjalanan. Yang seperti ini masih mendapatkan rukhsah. Nah, itu beda. Yang seperti ini masih mendapatkan rukhsah. Kalau ini tak dapat rukhsah, kita dalam perjalanan, masya Allah, bukan bebas dari maksiat. Banyak maksiat yang mungkin kita lakukan dengan mulut, dengan mata terutama. Nah, jadi yang maksiatnya fis safar, bukan bis safar. Maksiat di dalam perjalanan, bukan di tengah perjalanan. Nah, maksiat yang di dalam perjalanan, bukan yang dari awal perjalanan niat perjalanan maksiat, itu masih dapat rukhsah, boleh jamak, boleh qasar. Nah, lalu yang terakhir ada yang maksiat bis safar fis safar. Dia bermaksiat dengan perjalanannya, tapi di tengah perjalanan. Misal dari sini mau kemana? Dari sini mau ke Jakarta. Nah, niatnya ngapain? Niat cari kerja. Kalau niat cari kerja maksiat tidak? Tidak. Dan mau kerja jadi apa sana? Sana jadi buruh bangunan atau buruh pabrik, tak apa-apa. Nah, itulah dia. Melakukan perjalanan, di tengah perjalanan duduk di bus di sebelah orang. Mau kemana? Mau ke Jakarta. Oh sama, saya mau ke Jakarta. Mau cari apa? Cari kerja. Oke, ini aja Pak. Ini ada barang bagus, narkoba. Bapak nanti di Jakarta edarkan ini gampang di sana. Gampang lah. Kalau aparat-aparat itu gampang dielakkan. Akhirnya dia berniat ke Jakarta saat itu hendak mengedarkan narkoba. Saat berubah niatnya itu yang awalnya mau kerja halal, akhirnya tujuannya berubah jadi kerja haram. Itu berubahnya di awal atau di tengah? Di tengah. Nah, maka ini namanya maksiat bis safar fis safar. Di tengah perjalanannya dia berubah niatnya. Maka yang begini pun tak dapat rukhsah. Yang begini tak dapat rukhsah. Nah, seandainya nanti di kitab ini, seandainya orang yang bermaksiat dengan perjalanannya bis safar itu bertobat di tengah jalan, mau ngapain di Jakarta? Mau ngedar narkoba. Dari awal misal begitu, dari maksiat. Lalu di tengah perjalanan dia taubat, masih berlaku rukhsah baginya. Kalau di mana titik dia tobat, di situ dijadikan awal perjalanan dia. Maka kalau sisanya masih sampai 2 marhalah, silakan jamak qasar. Tapi seandainya titik dia tobat tinggal 10 kilo lagi, ya tak adalah jamak qasar. Di mana titik dia tobat, disitulah menjadi start awal perjalanan dia. Nah, seandainya dia bertobat tak jadi, ngedar narkoba, berdosa, cari kerja halal saja. Saat dia tobat seperti itu start awal perjalanan. Ternyata masih sisa, misalnya 500 km lagi, ya sudah silahkan jamak qasar. Nah, jadi
Jadi ini tentang alsi bisa apa? Mana tahu nanti di kitab lain jumpa yang seperti itu. Jadi orang yang maksiat dengan safarnya berarti yang memang tujuan perjalanannya maksiat. Dan yang haim, nah ini istilah baru. Haim itu bingung, tak tahu mau kemana. Nah, contoh, ada seorang istri diajak suami, dia kita pergi. Kemana bang? Ikut aja lah. Ternyata niat si suami ini ngajak si istri ke Aceh, masuk mobil jatuh. Sampai misalnya kalau kami di Medan, sampai di Langkat, itu Medan ke Langkat belum sampai 90 km. Tapi kan udah lewat tapal batas. Sampai di Langkat, suaminya mengkosor, istrinya tak boleh mengkosor. Kenapa? Istri masih tak tahu mau mana ini. Ini namanya orang hakim. Yang seperti ini tak berlaku juga rukhsah perjalanan jauh. Kenapa? Karena dia tak tahu mau mana. Aku udah sampai tempat tujuan kita ini atau bagaimana? Begitu juga orang yang minggat tak tahu mau mana. Begadu ayah sama anak minggat pergi jalan naik kereta tak tahu tujuan. Dari Batubara arah ke arah Medan. Udah sampai tebing masih tak tahu juga entah mau kemana. Belum boleh tuh bos. Tapi ketika nyata ternyata dia sudah lewat 90 km, baru boleh lah. Oh lewat rupanya. Kan begitu. Nah ketika nyata sudah lewat dari 2 marhalah baru boleh. Kalau yang sudah tahu tujuan lewat tapal batas saja sudah langsung boleh jamak qasar. Tapi kalau yang tak tahu tujuan, haim, bingung, tak tahu dia mau dibawa kemana atau tak tahu dia mau kemana, nunggu lewat 2 marhalah dulu, barulah boleh jamak qasar. Ya, itu haim, istilah orang haim. Nah, dan orang yang maksiat dengan perjalanannya dan yang haim menyapu keduanya seperti orang yang mukim, maka kedua-duanya menyapu muza seperti orang yang mukim, dianggap tak melakukan perjalanan. Berarti cuma boleh sehari semalam. Dan orang yang daimul hadas dan orang yang senantiasa berhadas, salisul baul, terus menerus menetes air kencingnya. Ataupun ada nanti di kitab tuh salisul rih, terus menerus buang angin, pantang gerak keluar angin. Memang tak tahu lagi dia mengkondisikan perutnya, bergerak. Pokoknya tak akan ada sholat yang selamat sampai akhir tak buang angin. Nah, ukurannya itu, kapan seseorang dikatakan daimul hadas, tak akan punya waktu dia dari wudu sampai selesai sholat untuk tidak berhadas. Kalau selalu berhadas, itu daimul hadas. Jadi orang yang daimul hadas apabila berhadas kemudian daripada memakai 2 muzah. Nah ini hukumnya. Ada orang daimul hadas nih, terus menerus menetes air kencingnya. Dia wudu, sudah sah wudunya, kemudian dia pakai muzah. Nah, dia pakai muzah. Apabila dia berhadas kemudian daripada memakai 2 muzah, akan hadas yang lain serta hadasnya yang daim. Perhatikan bahasanya. Mana tahu nak mengajarkan nanti biar tak bingung. Akan hadasnya yang lain serta hadasnya yang daim. Orang salisul baul, terus menerus menetes air kencing. Hadas daimnya, hadas yang senantiasanya berarti air kencing. Dia wudu keluar air kencing. Nah, ingat ya, kalau orang daimul hadas mau berwudu, pertama wajib istinja. Yang pertama harus sudah masuk waktu, kedua harus istinja, ketiga pakai penahannya di situ. Nah, kemudian yang berikutnya wudunya harus mualah. Nah, setelah itu kalau seandainya di tengah-tengah wudu pun terasa menetes, lanjut saja wudunya. Nah, lanjut saja wudunya. Nah, seandainya dia sudah selesai wudu, padahal sudah beberapa kali menetes, ya nggak masalah. Dia selesai wudu, dia pakai khuf. Nah, pakai muzah. Lalu ketika dia pakai muzah, dia berhadas, tapi hadas lain dari hadas daimnya. Misal buang angin. Nah, itu dia maksud kalimat ini. Barang siapa yang sudah berwudu, dia daimul hadas, setelah dia pakai muzah, dia berhadas, tapi hadas lain dari hadas daim. Nah, bukan air kencingnya. Kalau air kencingnya memang udah itu aja kerjanya. Nah,
Ini yang hadas lainnya, entah dia buang angin atau dia buang air besar lah kita katakan, atau menyentuh perempuan yang bukan mahram, itu kan hadas yang tidak daim. Nah, seandainya dia terjadi yang seperti itu, yang lain serta hadasnya yang daim, dahulu daripada ia sembahyang, sebelum dia sholat, nah, ya kita katakanlah ini biar contoh jelas. Allahu Akbar, masuk zuhur. Berarti yang daimul hadas sudah boleh wudu. Dia pun berwudu, dia lakukan semua syaratnya tadi, istinja pakai penyumbat, pakai penahan tadi itu. Kemudian dia wudu, selesai wudu dia pakai khuf. Sah nggak pemakaian khufnya? Sah. Walaupun ada hadas yang keluar, itu memang nggak bisa dielakkan. Nah, jadi sah lah dia pakai khufnya. Lalu setelah dia pakai khuf, nah, dia ternyata buang angin. Belum sholat nih kan gitu. Belum sholat zuhur. Wajib wudu nggak adanya? Wajib. Kalau yang air kencingnya menetes tak wajib wudu. Kalau dia buang angin dia wajib wudu karena itu bukan hadas intinya. Nah, dia berwudu wajib basuh kaki atau boleh usap muza? Boleh usap muza. Nah, itulah dia maksudnya. Nggak pasti ditanggalkan muzanya. Mikirnya bayar, amalnya tak ada. Kalau bahasnya menjelimet muter sana sini, pengamalannya tak kapan. Nah, jadi dahulu daripada ia sembahyang dengan dia akan fardu menyapu ia. Jadi sebelum dia sembahyang dengan dia akan fardu. Sebelum dia sembahyang zuhurnya tadi, kalau di contoh kita menyapu ia, maka dia boleh mengusap muzanya, menyapunya. Dan mengharus ia akan barang yang ada ia mengharuskan dia. Masya Allah, banyak betul ia. Mengharus ia akan barang yang ada ia mengharuskan ia. Jika tinggal tuhurnya, kalau masih ada kesuciannya, yang memakai ia atasnya akan buang muzanya. Jadi setelah tadi dia batal dengan hadas yang lain selain hadas daimnya, maka dia boleh mengusap. Setelah dia mengusap, bolehlah dia lakukan apapun yang dibolehkan oleh orang yang mengusap muzah. Apa itu? Dan yaitu satu fardu dan beberapa sunnah. Nah, jadi memandang hadas daimnya, dia cuma boleh sholat wajib satu kali, sunnahnya boleh beberapa kali. Orang daimul hadas. Orang daimul hadas ini kalau dari segi toharohnya mirip orang tayamum. Sholat fardunya cuma boleh satu kali. Sholat fardunya cuma boleh satu kali. Sholat sunnahnya boleh beberapa kali. Nah, makanya yang daimul hadas, kalau sholat taraweh cukup sekali. Kalau sholat taraweh cukup sekali wudunya. Kita pakailah terus taraweh tiap salam masa. Tapi jangan dinazarkan. Kalau udah dinazarkan, maka tiap salam wajib wudu. Kenapa? Karena sholat tarawihnya jadi sholat wajib. Sholat wajib cuma boleh sekali. Sholat wajib cuma boleh sekali. Seandainya ada orang yang daimul hadas, dia bernazar, aku bernazar malam ini sholat tarawih. Sholat tarawih mazhab Syafi'i kalau dibilang sholat tarawih berapa rakaat? 20. Nah, maka kalau begitu sholat tarawihnya jadi wajib. Tiap salam kamar mandi, ganti semuanya apa segala macam. Beda kalau sholat duha. Kalau sholat duha, dia berniat aku nazar sholat duha 8 rakaat. Itu walaupun putus-putus tetap boleh dilanjut. Loh, tapi udah jadi sholat wajib dia. Bedanya apa? Sholat duha dengan sholat tarawih. Sholat duha boleh nggak 8 rakaat satu salam? Boleh. Sholat tarawih boleh nggak 20 rakaat satu salam? Tak boleh. Maka karena sholat tarawih mesti dipisah-pisah, maka dia tetap dianggap satunya itu rukun. Nah, ini hati-hati. Nah, jangan sembarang nazar akhirnya bingung. Di sini Ustaz? Ya. Terkait masalah nazar tadi, kalau kalimat seperti ini, tadi kan kita bilang kan saya bernazar sholat tarawih maka menjadi wajib. Kalau ada yang gini pula, saya berjanji akan penuh sholat tarawih, apa tidak? Tak jadi nazar. Kalimat nazar itu lillahi alayya
bagi Allah wajib atasku, sama satu lagi aku bernazar. Itulah kalimat nazar itu dua. Kalau berjanji tidak. Nah, jadi wajib atasku, nah, itu kalimat nazar. Bagi Allah wajib atasku. Yang kedua aku bernazar, nah, itulah kalimat nazar. Nah, kalau seandainya aku berjanji, nah, akan begini-begini, aku bertekad, nah, betul-betul aku berniat, nah, itu semua itu bukan nazar. Nah. Dan maka jika ia sembahyang dengan tuhurnya satu fardu, kalau seandainya dia sudah sholat dengan orang yang pakai muza padahal daimul hadas tadi ya, ia sudah sembahyang dengan sucinya itu satu fardu dahulu daripada ia berhadas. Nah, menyapu ia dan mengharuskan sembahyang beberapa sunnah jua, ini jelas. Satu fardu boleh, habis itu dia menyapu dan boleh sholat beberapa sunnah jua. Silahkan sholat beberapa sunnah. Maka jika menyapu seorang pada hadir, nah ini masalah lagi. Kalau seorang sudah menyapu di saat dia mukim, dia pakai muzah, dia pakai khuf, nah kemudian dia pun batal, nah, dia mau wudu kan boleh, nggak dilepas, dia usap. Tapi saat itu dia masih mukim, belum melakukan musafir, belum berstatus musafir, maka dia usap di saat dia hadir. Hadir itu artinya mukim. Kemudian musafir iya. Nah, misal inilah jam 6. Kan tak ada. Jam beda kanan. Biar yang membaca kitab saya namanya. Karena kalau situ nanti jamaah bolak-balik melihat kita. Kapan berhenti? Kalau kami sama Syekh Nuruddin itu paling-paling kalau belajar yang kencang. Kalau udah ada santri belajar yang macam, beliau udah berhenti, kita udah bosan kawannya. Gitu. Jadi jam letak belakang. Nah. Jadi misal dia batal dan mulai mengusap muza jam 6 pagi, saat itu masih mungkin. Lalu jam 8 atau kita bilanglah jam 10 siang dia pun bermusafir. Nah, dia sudah sempat mengusap di saat mungkin, lalu kemudian dia musafir. Nah, kemudian musafir ia, atau kebalikannya, atau menyapu ia di dalam musafir. Kasus kedua, menyapu ia di dalam musafir. Ini awalnya masih musafir, lalu dia usap. Nah, kemudian jadi mukim, kemudian dia sampai ke tempat tujuan, jadi mukim. Nah, dari awalnya mukim, udah diusap, kemudian musafir. Contoh kedua, awalnya musafir, setelah musaf kemudian mukim. Kenapa dibahas? Karena beda masa antara orang mukim dengan orang musafir untuk mengusap muzah. Kalau orang mukim sehari semalam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Nah, ini kalau orang begini berapa hari boleh mengusapnya? Nah, kemudian jadi mukim dahulu daripada lalu masa sehari semalam, belum lagi lewat masa sehari semalam. Nah, pada dua masalah ini, jadi kedua-duanya ini belum lewat masa sehari semalam. Maka tadi contohnya jam 6 dia usap, kemudian jam 10 dia berangkat musafir, belum lagi berlalu sehari semalam. Niscaya menyempurna ia menyapu mukim, maka boleh dia menyapu ukuran orang mukim, nggak boleh ukuran orang musafir. Karena kalau bercampur memang sisi safar sama sisi mukim, yang dimenangkan sisi mukim. Kalau bercampur sisi safar dengan sisi mukim, maka yang dimenangkan sisi mukim. Sama kayak sholat qashar. Ada orang meninggalkan sholat asar di saat mukim, tak sholat asar di saat mukim. Kalau ditinggalkan sholat asar wajib diqadha kan gitu. Lalu dia pun bermusafir. Di musafir itu dia boleh mengqashar dengan jarak tempuh yang dia. Lalu dia teringat, aku ada sholat asar, aku tertinggal itu. Ini aku lagi musafir nih. Dalam qadha saja, mumpung musafir boleh qashar. Apakah boleh mengqashar? Meninggalkan sholat asarnya saat mukim, mengqasharnya mengqadhanya saat musafir. Boleh tak dia qashar itu sholat? Tak boleh. Nah, tidak boleh. Atau kebalikannya, lagi musafir, dia ninggalkan sholat asar. Lagi musafir tak sholat asar.
Begitu sudah mukim, oh lah asalnya. Tapi kan aku ninggalkannya waktu saat musafir. Kalau musafir itu kan sebenarnya aku boleh kosor. Ya udah kosor aja. Nggak boleh juga. Kenapa? Karena dia saat mau mengqadhonya sudah mukim. Nah, kecuali begini. Pergi sekali dari Medan tanggal 1 pergi dari Medan ke Batubara atau dari Medan ke Aceh. Nah, saat itu tak sholat asar. Nah, kemudian selama seminggu di sana baliklah dari Aceh ke Medan. Nah, dari Aceh ke Medan. Baru saat itu dia mau mengqadha asar yang dia tinggalkan saat musafir yang lalu. Meninggalkannya saat musafir, mau mengqadhanya saat musafir, tapi musafir yang lain. Bolehkah mengqasar? Boleh kalau gitu. Nah, kenapa? Karena dua-duanya musafir. Nah, jadi kalau tercampur sisi musafir sama sisi mukim, dimenangkan sisi mukim. Nah, bersalahan jika sudah lalu masa sehari semalam. Nah, kalau sudah lalu masa sehari semalam, wajib atasnya menanggalkan. Ya jelas lah, namanya bolehnya cuma ukuran orang mukim. Udah lewat sehari semalam, ya wajib ditanggalkan muzanya. Karena habis masanya pada masalah yang pertama. Masalah yang pertama itu mana? Masalah yang awalnya mukim kemudian musafir. Dia mukim, dia usap, udah lewat sehari semalam. Ya berarti udah habis masanya memang. Ya wajib tanggalkan. Nah, dan wajib pula pada masalah yang kedua. Wajib masalah yang kedua. Wajib masalah yang kedua, wajib artinya ditanggalkan. Kenapa? Karena sudah jadi mukim, ya udah wajib tanggalkan juga. Orang udah mukim bolehnya sehari semalam. Sementara udah lalu masanya, wajib dia tanggalkan juga. Nah. Dan yang wajib pada menyapu kuf, nama menyapu jua, mutlaqul ismi. Nah, jadi pokoknya asal namanya sudah menyapu, udah sah lah itu untuk kuf. Menyapu lu gimana intinya? Ada basah, ada basah. Nah, jadi mau pakai, mau dioles sedikit saja, asal namanya sudah ada membasahi dah, atau mau banyak diusap, pokoknya asal menyapu dah. Jadi yang wajib seperti itu. Jika ada ia sebelah atasnya, tapi yang wajib itu, yang memadai itu sebelah atasnya kuf. Nah, dan jika dibasahkan dia sedikit sekalipun, walaupun basahnya sedikit, ujung jari dia kasih air setetes, habis itu dia usap atas kufnya, cet, dah. Cukuplah. Dihantarkan tangan yang basah di atas kura-kura kuf. Kura-kura kuf itu punggung tuh ya, kaki kita tuh kan kayak ada yang nonjol atasnya gitu. Nah, jadi yang setentang dengan itulah kura-kura kuf. Di atas kura-kura kuf, atau dititik air atasnya, atau diteteskan air di atas kuf, tetes, menetes, nah, memadalah, maka itu semua boleh. Tapi ingat, harus bagian atasnya. Nah, dan tiada memadai dan tidak memadai menyapu atas batinnya. Kalau yang diusap itu bagian dalamnya, masukkan tangannya ke dalam kuf, bagian dalamnya yang diusap. Nah, misal kufnya model kayak sepatu boot, atasnya agak lebar dulu. Dia masukkan tangan ke dalamnya, bagian dalam yang diusap. Nah, ini nggak memadai. Dan atas tumitnya atau bagian tumit yang diusap, nah itu juga tidak memadai. Dan pada tepinya atau pinggiran yang diusap, itu juga tidak memadai. Dan di bawah itu tidak memadai. Inilah yang kalau bisa dikatakan itu ya ta'abbudi lah bisa. Ta'abbudi semata-mata ikut perintah Nabi saja. Semata-mata ikut perbuatan Nabi, tidak masuk akal. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sampai berkata, "Lau kana dinu bil aqli." Kalau seandainya agama itu pakai akal, kata Sayyidina Ali, "Lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'lahu." Tentulah. Nah, asfalul khuffi, bagian bawah khuf itu lebih utama diusap daripada atasnya. Namanya khuf melangkahkan bagian bawahnya. Kata Sayyidina Ali sampai, kalau agama ini kita mau utamakan akal, seharusnya khuf yang layak diusap bagian bawahnya. Jadi bawah malah tak sah, malah atasnya tak masuk di akal tapi tetap dibuat. Memang bukan pakai akal. Nah, tadi. Jadi ada yang dalam istilah fikih ini, hukum Islam ini, ada yang ma'qulul makna, maknanya bisa masuk ke akal. Ada yang ta'abbudi istilahnya, yang memang udah semata-mata perintah gitu-gitulah udah. Nah,
Ada tadi. Kalau dalam kitab Furu'ul Masail, itu saya jawab potong itu ya. Nah, Furu'ul Masail di situ tentang apakah anggota wudu yang dibasuh, kenapa mesti wajah, kenapa mesti tangan, kepala, kaki. Itu makulul makna atau ta'abbudi. Ulama beda pendapat. Ada yang bilang ta'abbudi, sebagian bilang makulul makna. Yang ta'abbudi ya udahlah, memang udah begitu. Ayat Al-Qur'an katakan, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Itu Al-Qur'an bilang itu. Kenapa? Tidak ada kenapanya, nggak masuk akal, nggak bisa dipikirkan. Nah, sebagian ulama mengatakan itu makulul makna. Kenapa? Karena itu adalah anggota tubuh yang terlibat maksiat atau terlibat kesalahan lah bahasa kita pertama kali. Nabi Adam. Nah, apa ya kita katakan kesalahan lah. Walaupun nanti di situ akan banyak takwilan, tentang memakannya Nabi Adam akan buah kuldi. Ketika itu dia arahkan wajahnya ke buah kuldi, berarti wajah yang pertama terlibat maksiat, dibasuh lagi. Lalu dia melangkah dengan kakinya, kaki terlibat maksiat, dibasuhlah dia. Waktu mendekat pohon tadi, dedaunan pohon buah kuldi tadi menyentuh kepalanya, maka diusaplah kepala. Lalu dia petik pakai tangannya, nah, maka dibasuhlah itu tadi. Nah, jadi maka itulah kata ulama kenapa itu pilihannya. Ya, beda ulama. Ada yang bilang ta'abbudi, ada yang bilang karena itu hikmah. Makulul makna itu masuk akal, gitu lah. Bisa dipikirkan lah hikmahnya. Bisa dipikirkan alasannya, nah, bisa dicari oleh akal lah alasannya. Nah, kalau ta'abbudi tidak, ya udahlah semata-mata begitu. Azan. Di Furu'ul Masail itu banyak. Buang angin yang buang itu dubur. Kenapa dubur tak dia babai? Ma'akulul makna atau ta'abbudi sama aja, ini lagi beda pendapat ulama. Nah, masuk akal. Dubur yang salah, dia pula tak dia babai. Dia yang buang angin. Tak disentuh dia, wajah tak tahu apa-apa disiram, tangan tak kena apa-apa disiram, kepala jauhnya begitu dari dubur kena disiram, kaki pun tak ada urusan disiram. Dubur yang mengeluarkan angin dia pula tak dia apa-apa. Nah, itu ta'abbud. Kenapa begitu? Entahlah ta'abbud dia. Walaupun nanti dibaca di Furu'ul Masail ada yang mengatakan makulul makna, alasannya begini. Langsung lagi. Dan sunnah pada menyapunya, dan sunnah pada menyapu muza dengan digores dengan anak jarinya. Nah, bagusnya pakai anak jarinya digores. Dan yang aula dan yang paling utama, aula artinya paling utama. Aula paling utama. Mana tahu nanti nak mengajarkan memang bahasa Arab lain, cuma bercampur lagi sama bahasa Arab asli. Nah, kemarin ada murid kami dari Thailand. Waktu dia bersilaturahim dia bilang, "Ustaz, nanti kalau saya balik ke Thailand, insya Allah saya hadiahkan kepada Ustaz kitab Syarah Matla'ul Badrain." Syarah Matla'ul Badrain. Di Thailand sudah ada syarahnya. Nah, saya tanya bahasa apa? Bahasa Melayu. Luar biasa. Ini saja pun dah kadang bingung syarahnya pula. Syarah Matla'ul Badrain. Ini disyarahkan oleh ulama di Thailand. Nah, kalau saya tunggu lah dia pulang nanti. Insyaallah lah sudah ada pula syarah Matla'ul Badrain. Nah, lebih tebal lagi mungkin sampai tebal kitab Samilul Muhtadin mungkin ada syarahnya. Ini mata dosa. Ini mata. Ini mata. Nah, dengan jari. Dan yang aula pada kaifiatnya dan yang paling utama dalam caranya itu bahwa dihantarkan tangan kirinya diletakkan di bawah tumit, dibayangkan aja lah. Nah, itu posisi kaki, tangan kiri di bawah tumit. Nah, dan kanannya atas belakang anak jari. Tangan kanan di ujung jari, tangan kanan di atas di ujung jari, tangan kiri di tumit. Nah, jadi kalau kaki beginilah, ini kaki kena ke tumit, ini beginilah posisi tangan. Tangan kanan di ujung jari, di sini di tumit. Nah, begitulah. Nah,
Dan jadi di atas belakang kirinya di bawah tumit dan kanannya atas belakang anak jari kakinya. Maka dilalui akan yang kirinya kepada ujung anak jari. Yang kiri yang ditumit tadi berjalan menuju depan. Nah, yang kiri yang ditumit berjalan menuju depan. Dan yang kanannya kepada akhir betis. Nah, yang kanan yang tadi di ujung berjalan menuju ke betis. Nah, begitulah cara yang paling afdalnya. Nah, untuk mengusap muza. Dan batal menyapu muza. Kapan batal usapan muza? Ini kalau batal usapan muza bukan batal wudu. Misal ada orang sudah wudu dengan menyapu muza, lalu muzanya batal, usapannya batal, cukup basuh kaki saja. Nah, cukup basuh kaki. Nah, tak mesti diulang semua wudunya. Kapan batal menyapu muza? Dengan salah satu daripada 3 perkara. Pertamanya dengan ditanggalkan muza, lepas muzanya. Nah, misal dia wudunya pakai mengusap muza. Lalu ketika itu dia berlari, tanggal, lepas muzanya, berarti batal lah usapan muzanya. Kalau dia mau sholat bagaimana? Basuh kaki saja, tak usah ulang wudu. Nah, dengan tanggal dari itu. Kemudian dengan ditanggalkan muza atau tanggal keduanya atau salah satunya. Nah, mau tanggal 22 atau tanggal 1, enggak. Lepas 1, lepas 22 batal. Atau keluar khuf. Nah, tadi muza sekarang khuf, berubah bahasa Arab. Atau keluar khuf daripada patut menyapu atasnya. Atau khufnya sudah tidak memenuhi syarat, sudah tidak layak memenuhi syarat bolehnya diusap. Nah, seperti tembus air rupanya. Awalnya tak tembus air, akhirnya jadi tembus air, berarti sudah tidak memenuhi syarat khuf, yaitu batal usapannya. Atau apa disebut? Pesek. Masa pesek? Pasak. Pasak itu apa? Pasak itu apa? Pasak itu membuat koyak gitu atau apa? Iya, itu yang saya tahu pasak itu aja. Ini apa maksudnya ini? menyapu aja. Pakai kok atau pasik, masa jadi pasik? Rusak, buruk, gitulah mungkin lah intinya ada kerusakan atau koyak lah begitu. Tak tahu ya, maksud pasak. Pasin kok. Karena Arab Melayu ini bebas aja. Kadang tidak pakai kaf, kadang tidak pakai kof. Bebas saja lah. Asal bunyi saja pokoknya. Dulu ada kitab Arab Melayu namanya Bintang 5. Di situ ada kaidahnya. Tapi begitu kemari tak ada yang sesuai kaidah. Nah, kalau ini harus pakai waw, kalau begini tak. Pokoknya asal orang yang menulis itu dan ini tak ada kaidah. Dan keduanya, nah yang kedua yang membatalkan usapan lalu masanya sudah habis, durasinya masanya yang sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Dan jika dengan ihtimal sekalipun, walaupun hanya sifatnya kemungkinan, kayaknya ada kemungkinan sudah habis di masanya, udah habis lagi. Nah, maka tiada harus menyapu, tidak boleh menyapu. Bagi orang yang syak, bagi orang yang ragu pada tinggal masanya, apakah masih ada nggak di masanya? Udah nggak boleh ngusap tuh kalau begitu. Tak boleh menyapu khuf lagi kalau dia ragu seperti itu. Seperti bahwa lupa ia akan permulaan menyapunya. Dia lupa dia kapan awal mulanya nih, jam 8 atau jam 10. Nah udahlah, kalau udah mulai ragu dia sekarang di jam 9. Kemarin itu sehari semalam jam 8 atau jam 10. Di jam 9 nih, udah tak boleh kalau ada keraguan begitu. Nah. Dan ketiganya, yang ketiga, kedatangan sesuatu yang mewajibkan mandi. Datang hadas besar. Hadas besar mana boleh diusap. Itu cuma pengganti wudu saja, pengganti basuh kaki dalam wudu, bukan pengganti basuh kaki dalam mandi wajib. Seperti janabah atau haid atau nifas atau wiladah, batallah mengusapnya. Maka diharuskan, dibolehkan orang yang memakai muza seperti barang yang diharuskan pada wudu. Orang pakai muza ini boleh seperti yang diharuskan pada wudu. Sekali sapu dengan sekali sapu ia sembahyang dengan dia beberapa fardunya dan beberapa sunnah. Bukan seperti tayamum. Orang usap muza bukan seperti tayamum.
Kalau tayamum, satu kali tayamum cuma boleh satu kali fardu. Tapi kalau khuf, satu kali usap khuf boleh untuk beberapa kali sholat fardu. Habis dua muzah, masuk kita ke faslun fi tayamum.